wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Diva Azalia dari kelas Pendidikan Matematika D 2021. Di sini saya akan membahas materi dari buku How to Solve It karya George Paul yang membahas tentang cara-cara untuk memecahkan masalah matematika secara efektif dan efisien. Oke, langsung saja. Pada halaman 5-10 buku ini membahas tentang 4 tahap dalam memecahkan masalah matematika secara efektif. Di halaman ini juga dia menekankan pentingnya untuk memahami masalah dengan baik sebelum mencoba menyelesaikannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat 4 tahap dalam memecahkan masalah tersebut menurut George Paul. Oke, tahap yang pertama adalah memahami masalah. Pertama-tama, Anda harus memahami masalah dengan baik, membaca soal dengan cermat, dan mengidentifikasi informasi penting yang diberikan. Anda juga perlu memahami pertanyaan yang diberikan dan selanjutnya tahap yang kedua adalah merencanakan solusi. Setelah memahami masalah, Anda harus merencanakan solusi. Anda dapat menggunakan beberapa teknik seperti mencari pola, membuat diagram, mencoba kasus sederhana, atau menggunakan matematika untuk mencari solusi. Penting untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan sebelum memilih yang terbaik. Tahap ketiga adalah melaksanakan rencana. Tentunya setelah merencanakan solusi, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana. Anda harus memperhatikan setiap langkah dengan cermat dan memeriksa apakah Anda sudah melakukan kesalahan atau belum. Jika rencana pertama tidak berhasil, cobalah pendekatan yang lain. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah mengevaluasi solusi. Ini merupakan tahap yang terakhir. Anda perlu mengevaluasi solusi dan memeriksa apakah solusi tersebut benar dan memuaskan. Anda dapat menguji solusi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau dengan menggunakan angka-angka yang realistis. Jika solusi masih salah atau tidak memuaskan, Anda dapat mencoba kembali langkah sebelumnya atau mempertimbangkan pendekatan yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pada halaman 10-19. Di sini Polya membahas tentang beberapa teknik yang dapat membantu dalam merencanakan solusi. Polya juga menyarankan untuk tidak terburu-buru dalam merencanakan solusi dan untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan sebelum memutuskan mana pendekatan yang terbaik. Sekarang saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa teknik yang dapat membantu dalam merencanakan solusi menurut Polya tersebut. Yang pertama adalah mencari pola. Mencari pola adalah teknik yang berguna untuk menemukan kesamaan atau perbedaan dalam suatu urutan atau pola. Dengan mencari pola, Anda dapat membuat hipotesis tentang solusi yang mungkin dan menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan angka atau urutan yang lebih besar. Yang kedua adalah mencoba kasus sederhana. Mencoba kasus sederhana di sini adalah teknik untuk menyelesaikan masalah dengan memulai dari kasus yang lebih mudah. Dengan mencoba kasus sederhana, Anda dapat memahami masalah dengan lebih baik dan mengembangkan hipotesis tentang solusi. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat diagram atau gambar. Membuat diagram atau gambar adalah teknik yang dapat membantu Anda memvisualisasikan masalah dan solusi yang mungkin. Dengan membuat diagram atau gambar, Anda dapat melihat hubungan antara elemen-elemen masalah dan mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah menggunakan matematika. Menggunakan matematika adalah teknik yang berguna untuk menyelesaikan masalah matematika tersebut. Dengan menggunakan matematika, Anda dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dan rumus-rumus matematika untuk mencari solusi yang tepat. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah menjaga ketenangan dan kepala dingin. Menjaga ketenangan dan menjaga kepala-dinginan Anda sangat penting dalam memecahkan masalah. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan pertimbangkan berbagai pendekatan sebelum memutuskan mana yang terbaik. Jangan takut untuk mencoba pendekatan yang berbeda jika pendekatan pertama tidak berhasil.
Oke, lanjut lagi nih. Pada halaman 19 sampai 25, Polia membahas tentang teknik-teknik yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana. Dia menekankan pentingnya untuk tidak terjebak pada suatu pendekatan saja dan untuk mempertimbangkan pendekatan lain jika rencana awal tidak berhasil. Oke, beberapa strategi dalam melaksanakan rencana solusi yang dikemukakan Polia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga catatan dan mencatat setiap langkah. Menjaga catatan dan mencatat setiap langkah penting adalah strategi yang sangat penting dalam melaksanakan rencana solusi. Dengan menjaga catatan, Anda dapat memeriksa kembali langkah-langkah yang sudah diambil dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kembali atau check back. Melakukan pemeriksaan kembali atau check back adalah strategi yang berguna untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan benar dan memuaskan. Dengan melakukan pemeriksaan kembali, Anda dapat menguji solusi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau dengan menggunakan angka-angka yang realistis. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi yang lebih efisien. Mengembangkan strategi yang lebih efisien adalah strategi yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efektif. Dengan mencoba berbagai pendekatan, Anda dapat menemukan strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang keempat adalah mengubah masalah menjadi yang lebih mudah. Mengubah masalah menjadi masalah yang lebih mudah adalah strategi yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau kompleks. Dengan mengubah masalah menjadi masalah yang lebih mudah, Anda dapat memecahkan masalah secara bertahap dan membangun kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah yang lebih sulit. Yang kelima adalah membuat asumsi. Membuat asumsi adalah strategi yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Dengan membuat asumsi yang masuk akal, Anda dapat mempercepat proses pencarian solusi yang tepat. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan pada halaman 25 sampai 32. Di sini Polia membahas tentang bagaimana mengevaluasi solusi dan mengecek apakah solusi tersebut benar dan memuaskan. Polia menyarankan untuk menguji solusi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau dengan menggunakan angka-angka yang realistis seperti yang kita bahas sebelumnya. Halaman ini juga membahas tentang 1. Mengembangkan kepekaan terhadap masalah. Mengembangkan kepekaan terhadap masalah adalah keterampilan penting dalam memecahkan masalah matematika. Dengan mengembangkan kepekaan terhadap masalah, Anda dapat memahami masalah dengan lebih baik dan mencari solusi yang tepat. Jadi dengan mengembangkan kepekaan ini, kita bisa memecahkan masalah yang berbeda dengan yang dicontohkan guru atau buku yang sudah dipelajari gitu. Halaman ini juga membahas tentang contoh masalah-masalah matematika. Buku ini memberikan beberapa contoh masalah matematika yang kompleks, termasuk masalah geometri, masalah kombinatorik, dan masalah aritmatika. Masalah-masalah ini menunjukkan berbagai teknik dan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang berbeda. Selanjutnya, halaman ini juga menjelaskan masalah-masalah terkenal dalam sejarah matematika. Buku ini membahas beberapa masalah matematika yang terkenal dalam sejarah matematika, termasuk masalah 3 kotak, masalah 8 ratu, dan masalah jembatan Konigsberg. Masalah-masalah ini menunjukkan bagaimana para matematikawan dalam sejarah menggunakan teknik dan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah matematika yang sulit. Yang terakhir nih, halaman ini juga membahas memecahkan masalah-masalah matematika praktis. Buku ini memberikan contoh tentang bagaimana teknik dan strategi yang diajarkan dalam ini dapat digunakan untuk praktis sehari-hari, seperti masalah keuangan, teknik. Dengan menggunakan teknik dan strategi ini, Anda dapat menyelesaikan masalah praktis dengan lebih efektif dan efisien. Oke, demikian pembahasan saya tentang materi ini. Semoga dapat membantu dan maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan materi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.